Selamat siang Pak Hari. Selamat siang Pak. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih atas kesediaan Bapak untuk hadir ke studio kami untuk berbincang-bincang tentang masalah krisis keuangan di Amerika Serikat yang tampaknya membawa dampak bagi negara-negara berkembang tanpa terkecuali juga negara kita Indonesia Pak. Pak, bagaimana pandangan Bapak terhadap 10 instruksi Presiden ini Pak, antisipasi terhadap krisis keuangan di Amerika Serikat? Saya kira saya menyambut baik keseriusan Presiden untuk berjaga-jaga sejak dari awal sebelum menjadi kejadian di Indonesia, karena saya melihat tampaknya yang akan mengalami dampak lebih berat itu beberapa negara di Eropa dan Afrika. Asia saya tidak begitu melihat mengalami persoalan yang begitu sebesar dari negara yang saya sebut tadi. Tapi betapapun instruksi Presiden yang 10 butir itu saya kira mencerminkan bahwa Presiden sigap terhadap segala kemungkinan yang terjadi dan membentengi perekonomian kita dari dampak negatif atau putaran kedua atau ketiga dari kejadian krisis sektor keuangan di Amerika Serikat. Ya, dan mengantisipasi krisis ini di Indonesia, pemerintah juga telah melibatkan beberapa kalangan ya Pak ya untuk membentuk menteri, kalangan perbankan, dan juga dunia usaha. Bagaimana menurut Bapak? Ya, sebenarnya kalau dilihat dari undang-undang itu dua lembaga otoritas yang bertanggung jawab penuh terhadap hal ini, yaitu otoritas moneter, itu Bank Indonesia, dan otoritas fiskal dalam hal ini lebih Departemen Keuangan. Jadi kalau diikut sertakan para bankir, pengusaha, dan para pengamat lainnya, saya kira itu sekedar untuk memperkaya wacana sebelum dua otoritas ini melakukan koordinasi mengambil keputusan. Saya kira sih oke-oke saja itu. Ya, kalau nasib perekonomian global ini kan memang ada di Bank Sentral ya Pak ya, dan memang ada sedikit kekhawatiran dari para pengusaha apabila Bank Indonesia ini menaikkan suku bunga. Bagaimana menurut Bapak sendiri kebijakan BI ke depan menyangkut suku bunga ini? Saya masih melihat Bank Indonesia masih terlalu cepat untuk mengambil tindakan dengan menaikkan suku bunga 25 basis point dari 925 menjadi 950. Sebenarnya harus diteliti dahulu seberapa besar misalnya sektor keuangan kita terkait secara langsung dengan sektor keuangan yang mengalami krisis di Amerika Serikat. Dan dengan demikian kita bisa melihat dampaknya terhadap perekonomian kita. Jadi kalau melihat tindakan Bank Indonesia yang segera menaikkan suku bunga itu, saya mendapat kesan seolah-olah pengaruh dari investasi asing di Indonesia khususnya di sektor keuangan memang sudah sangat dominan tampaknya, supaya tidak terjadi capital outflow. Kemudian Bank Indonesia melakukan seperti itu, tetapi biayanya juga tidak sedikit. Itu hitungan-hitungan seperti itu yang saya kira cost dan benefitnya harus disampaikan oleh Bank Indonesia kepada kita, terutama nanti kepada DPR. Saya kira saya akan tanya soal ini. Ya, bahkan Pak, saya mendengar juga seorang pengamat ekonomi mengatakan untuk mengantisipasi dan mengatasi masalah ini Bank Indonesia juga tidak perlu menaikkan suku bunga. Masalah bisa diselesaikan tanpa menaikkan suku bunga. Pendapat Bapak bagaimana mengenai ini? Ini kan kekhawatirannya portofolio yang ada di Indonesia akan segera dicairkan dan mereka membawa kembali ke luar Indonesia, itu yang kita sebut dengan capital outflow. Dan usaha Bank Indonesia menaikkan suku bunga itu tampaknya saya kira untuk mencegah itu. Tetapi biaya yang ditanggung oleh Bank Indonesia itu kan uang rakyat juga. Itu harus dikonversikan seberapa besar misalnya keuntungan kalau dana itu tidak lari keluar Indonesia. Sebab banyak juga yang berpendapat bahwa dana yang masuk ke Indonesia itu cuma bertengger atau berada di portofolio saja, tidak mengalir ke sektor real. Karena itu tidak berdampak secara langsung kepada kehidupan rakyat secara merata.